Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah, kali ini aku tentukan temanya ya, tentang seseorang yang memikirkan kamu sampai detik ini. Kita akan coba cek ya, siapa-siapakah orang-orang yang memikirkan kamu sampai detik ini ya. Tapi ingat juga buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi reading ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, Taurus, aku juga berharap buat kamu semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan ambil 3 kartu di sini, 3 kartu energi ya. Dia yang masih memikirkan kamu sampai detik ini. Wow, siapakah dia? Kenapa dia masih memikirkan kamu? Kita akan coba cek ya di sini. Oke, pot be decide. Aku melihat ya seseorang ini kayak apa ya, menyukai kamu sejak lama gitu ya. Atau dia itu kayak apa ya, seperti kagum melihat kamu begitu. Atau dia benar-benar kayak apa ya, kamu itu mungkin public figure bagi dia. Jadi dia di sini merasa kayak aku itu pro loh sama kamu gitu loh. Kayak gini ya. Mungkin ini gambaran kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak dikagumi dia. Ya. Tapi sampai detik ini dia belum bisa nih dekat dengan kamu, atau sampai detik ini dia belum bisa mencari cara untuk berkomunikasi dengan kamu atau bagaimana ya. Dan aku juga melihat di sini ada seseorang yang bisa dikatakan dia unik gitu loh. Nah, ini kan ada kaos kaki yang berbeda, kiri kanannya berbeda banget ya. Dia ini unik. Jadi terkesan kayak atau bisa dikatakan dia milik kamu itu unik gitu. Kami itu adalah orang yang kayak wah, orang yang friendly gitu. Terus kami itu adalah orang yang smart ya, energik dan lain sebagainya ya. Eh Bisa dikatakan orang yang memikirkan kamu ini dia adalah orang yang sudah pernah terkoneksi dengan kamu ya. Baik itu mungkin dia teman kamu dulunya, teman masa kecil, teman sekolah ataupun ya mungkin bisa dikatakan mantan ya. Dan aku juga melihat di sini dia ini adalah seseorang yang berharap bisa menjalin kedekatan dengan kamu. Karena sampai detik ini dia masih mikirin kamu, kayak ada penasaran begitu ya. Kayak ada rasa ingin tahu. Dia juga sering stalking kamu juga. Nah, akhirnya di sini ada welcome to Fabulous Las Vegas Nevada. Wah, beat on you. Nah, akhirnya mungkin ya beberapa dari mereka-mereka ini aku tidak melihat satu atau dua orang ya yang masih memikirkan kamu, ada beberapa orang. Dan ada salah satu di antara mereka itu akan mulai mendekat ke kamu. Dia akan datang kepada kamu. Mungkin dia merasa kayak sudah pantas buat kamu. Atau dia merasa kayak aku udah layak nih buat kamu gitu. Karena bisa dikatakan dia sudah mapan, atau dia sudah memiliki semuanya, dia sudah dewasa, atau dia sudah bijaksana begitu. Ya, kita akan coba lihat selanjutnya. Seperti apa lagi yang akan terbaca ya. Ini energi seseorang itu. Tapi nanti kita juga akan bisa menentukan orang ini punya tujuan apa, orang ini punya keinginan apa, dan lain sebagainya ya. Nah, kita di sini akan coba cek energi dia dan keinginan dia atau tujuan dia ya untuk menuju ke kamu ataupun memikirkan kamu itu kenapa gitu. Ya, oke. Dari energi tadi aku juga melihat mungkin kamu itu adalah orang yang unik, orang yang berbeda gitu ya dari yang lainnya. Kita akan coba cek apalagi yang akan terbaca di sini buat Taurus. Oke. Ya. Untuk zodiaknya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri.
Di sini juga ada apa ya? Cancer versus Scorpio. Mm-mm. Kita akan coba lihat dari ini ya, dari sebentar ya. Oke. Ini ya. Kita akan ambil berapa zodiak di sini ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Leo, ada Scorpio, ada Leo lagi, ada Taurus, kita ambil 6 ya. Ada Aquarius. Oh, ada Sagittarius. Nah, itu zodiaknya yang terkoneksi dengan kamu. Nanti kita coba akan lihat inisialnya apa aja. Nah, di sini kita akan coba membahas seseorang yang memikirkan kamu sampai detik ini. Di sini ada King of Either, Logic, and Justice. Nah, ini ada ya, seseorang yang akhirnya berani mengambil keputusan. Dia tidak hanya memikirkan, tapi dia punya keinginan akan bertindak gitu loh, melakukan sesuatu untuk kamu. Mungkin ada rasa cinta yang dia rasakan, ada rasa keinginan untuk mendekat ke kamu, ya, karena dia mungkin sudah lama nih menyukai kamu, sudah lama memikirkan kamu, sudah lama ingin untuk bersama dekat dengan kamu. Ya, ini aku lihat. Dia perasaannya itu kayak begitu besar. Dia seolah-olah kayak aku sudah siap loh. Kalaupun kita akan berkomitmen, aku siap bersama kamu. Ya, begitu ya, luar biasa. Oke. Ini juga ada di tower. Nah, ada juga seseorang, ya. Orang ini dulunya pernah sih banyak masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi seseorang ini mulai mikirkan kamu karena mungkin punya salah dengan kamu. Atau dia merasa kayak aku belum minta maaf nih sama kamu. Kayak ada belum selesai nih masalah antara kamu dengan dia. Makanya dipikirkan kamu itu dia kepikiran aja. Seolah hidup dia itu nggak tenang, hidup dia itu kayak nggak bahagia karena dia tahu dia punya salah kepada kamu. Dia punya hal-hal yang mungkin eee, dulunya dia tidak sadari gitu, atau mungkin dia dulu itu begitu egois, atau dia adalah seseorang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Dia sudah meninggalkan kamu, dia sudah mengkhianati kamu, dan dia merasa kayak bersalah banget gitu loh. Makanya dia kepikiran sama kamu. Bisa saja dia itu kayak ada karma yang dia jalankan saat ini, dan karma itu mungkin tidak pernah habis-habisnya, ya. Itu yang aku rasakan dari seseorang ini. Makanya dia ini memikirkan kamu. Benar-benar kayak, eee, aku berharap, apa ya, kayak ingin minta maaf sama kamu, aku ingin menemui kamu, aku ingin datang ke kamu ya, agar semua masalah aku atau karma aku bisa terselesaikan gitu loh. Karena dia begitu sangat menderita di sini ya. Ini juga ada The Shadow ya, oke. Mmm, di sini ada The Shadow, empowerment, ambition ya. Ada seseorang yang begitu sangat ambisi nih. Dia punya begitu kuat ambisinya ke kamu. Dia benar-benar kayak apa ya? Kayak punya feeling atau dia melihat kamu itu kayak dari luarnya aja. Lihat dari body atau mungkin dari apa yang kamu miliki ya. Jadi ada ambisi dia, kayak penasaran banget nih. Ya ini tujuan dia kayak mungkin mencari kesenangan kah dia? Ya, karena ada ambisi di sini. Arti kata mungkin ketulusannya itu hanya beberapa persen. Ambisinya ya mungkin 90% gitu ya. 10% itu mungkin hanya keinginan dia untuk dekat sama kamu, ya kalau yang tulusnya begitu. Tapi lebih besarnya itu ambisi. Kalau sesuatu ambisi yang dikejar, nah itu sulit ya untuk bertahan lama, ya. Di sini ada Ace of Swords, happiness and abundance ya. Wow, ada seseorang nih yang merasa kayak, wah aku beruntung banget gitu ya. Eee, memikirkan kamu aja aku merasa kayak beruntung gitu. Karena mungkin bisa saja kamu itu adalah seseorang pembawa rezeki bagi dia, atau kamu itu membawa rasa nyaman kepada dia. Sehingga rasa nyaman itu membuat dia memikirkan kamu, "Kok bisa ya? Kita itu baru kenal. Kok bisa ya kita itu baru dekat, tapi aku merasa hidup aku itu bahagia banget, penuh keberuntungan," gitu loh. Apapun yang aku lakukan, kayak mudah aja gitu.
Ya mungkin karena energi kamu kali ya yang, positif banget gitu, ya. Makanya dia mulai memikirkan kamu, jangan-jangan, kita berjodoh, jangan-jangan kita punya chemistry gitu ya, jangan-jangan kita bisa bahagia bersama gitu ya. Nah, itu ya beberapa dari mereka-mereka itu banyak nantinya yang merasakan hal itu. Oke, aku lagi flu, kayak suaranya sengau gitu kan, mohon maaf ya. Di sini ada The Hangman. Nah, ini juga ada seseorang yang ingin merubah hubungannya bersama kamu. Kenapa? Mungkin seseorang ini baru berteman ya sama kamu, atau seseorang ini begitu sangat, dekat dengan kamu itu kayak hidupnya itu kayak aman aja gitu ya. Dia merasa hidupnya itu jauh dari, penderitaan. Walaupun saat ini dia punya masalah ya, karena di sini juga ada passion, perspektif ya. Arti kata dia ini kayak pengen mencari kenyamanan dan ternyata dia merasakan itu hanya sama kamu, ya. Jadi dia itu kayak mencari perubahan dalam dirinya dia, dan dia sadar kalau kamu adalah seseorang yang bisa membawa dia kepada sebuah kebahagiaan. Kamu bisa merubah dia gitu loh. Jadi makanya dia bisa mulai memikirkan kamu sampai detik ini, "Kok bisa ya? Aku nggak habis pikir. Kok bisa kamu merubah aku?" Bisa saja kamu dengan dia mungkin justru sudah menikah. Dan itu tidak habis pikir, nggak nyangka ya kita bisa berjodoh, nggak nyangka ya kita itu bisa bersama gitu ya. Mungkin dulunya kamu dengan dia hanya berteman biasa, atau kamu dengan dulu adalah rekan kerja yang mungkin saling sikut-mesikut atau mungkin dulu saling benci-membenci gitu ya, tapi tiba-tiba kok bisa kita bersama ya. Itulah namanya jodoh ya. Mungkin sampai detik ini masih mikirkan itu ya, masih mikirkan kok bisa gitu ya. Oke. Di sini ada Nine of Crystal, security dan abundance. Nah, ini ada ya, mungkin ya, ada seseorang yang masih mikirkan kamu, dia merasa kamu itu pelindung bagi dia. Mungkin kamulah yang selalu membantu dia. Kamulah yang selalu mungkin menjaga dia. Ataupun saat dia berada dalam keterpurukan, saat dia dalam kesedihan, kekecewaan, kamu yang selalu membantu dia. Bisa saja kamu dengan dia itu berteman sudah cukup lama. Dan ini real pertemanan begitu, ya. Atau bisa saja beberapa dari kamu merasakan ini jodoh aku gitu loh. Oke? Aku melihat ini semua. Bahwasanya seseorang ini merasa kayak saat sudah bersama kamu itu hidup aku kayak merasa happy aja gitu. Ya, ini aku rasakan. Oke, baik. Kita akan coba lihat ya tentang percintaannya kamu. Apakah seseorang yang kamu fokuskan di sini itu masih memikirkan kamu, ataupun ada orang yang sudah uh, meninggalkan kamu, apakah dia masih memikirkan kamu? Kita lihat ya. Di sini buat Taurus. Oke. Ya, wow. Ada codependency. Aku melihat ya, ada beberapa dari kamu yang single di sini. Kamu begitu sangat elegan. Kamu begitu sangat, ya aku nggak masalah sih ditinggalin gitu ya. Ada kondisi kamu saat ini yang lagi single, tapi kamu merasa kayak enjoy banget. Kamu menikmati kesendirian kamu. Justru dengan begitulah orang-orang banyak mikirkan kamu. Dan justru ada mereka-mereka yang merasa kayak kesulitan untuk dekat dengan kamu. Karena dengan kebijaksanaan kamu, dengan kepribadian kamu, dengan elegannya kamu, sehingga orang-orang kayak ada merasa takut nih, nggak percaya diri gitu loh untuk mendekat ke kamu ya. Dan aku juga melihat free yourself. Kamu adalah seseorang yang begitu sangat mencintai diri sendiri. Kamu adalah seseorang yang benar-benar kayak aku butuhkan ini, aku butuhkan itu, dan hanya akulah yang tahu apa yang diri aku butuhkan. Dan aku tidak akan butuhkan orang-orang toksik. Udah cukuplah dulu gitu ya. Nah, mungkin disitulah akhirnya banyak orang-orang memikirkan kamu karena kamu begitu sangat enjoy dalam hidup kamu. Kamu begitu sangat merasa menikmati hidup kamu gitu loh. Walaupun dalam kesendirian kamu ya. Tapi pada akhirnya love yourself yes ya. Kamu juga membuat hidup kamu merasakan keromantisan ataupun ada kalanya juga satu saat nanti seseorang yang mungkin
sudah lama memikirkan kamu ini, dia akan menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Dia akan menunjukkan, keinginannya dia ke kamu, ya. Atau mungkin dia merasakan kamulah satu-satunya orang yang membuat dia bisa bergairah, membuat dia merasakan kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mungkin kamu akan menikah. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring, ya. Perasaan kamu adalah nyata dan kamu akan bisa kayak menunjukkannya dan mentransfernya atau intinya kayak bisalah saling menerima dan memberi antara kamu dengan dia, nantinya saling memahami juga. Dan wedding ini akan menjadi kartu kamu di sini buat Taurus. Jadi ada beberapa dari mereka-mereka yang memikirkan kamu, ya mungkin kamu bisa melihatlah, menilai gitu ya. Gunakan intuisi kamu untuk menilai siapakah yang pantas buat kamu untuk menikah dengan kamu. Pada akhirnya mungkin kamu akan dituntun kepada seseorang yang benar-benar tulus, ya. Semoga aja. Oke. Nah, disinilah akhirnya seseorang yang memikirkan kamu ini akhirnya dia akan menikah dengan kamu. Dia akan merasakan bahwa kita itu satu frekuensi dan dia memiliki keberanian cukup luar biasa untuk mendekati kamu, ya. Itu. Semoga aja ya buat Taurus. Nah, inilah dia yang masih mikirkan kamu. Ya, semoga aja dia tidak hanya mikirkan, justru nanti dia akan melakukan sebuah tindakan ya untuk datang ke kamu dan menikahi kamu di sini. Amin. Oke. Nah, buat Taurus, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.